Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua punya pengalaman ditolak. Ditolak saat lamaran kerja, ditolak saat sekolah, ditolak oleh teman-teman dalam grup bermain, ditolak oleh sahabat-sahabat kita, rekan kerja kita, dan siapapun. Ada juga penolakan yang membuat kadangkala hati orang terluka, hati orang sedih, patah semangat ketika ditolak oleh orang-orang yang dikasihi dan orang-orang terdekat di dalam hidupnya. Lalu apa yang kita buat ketika kita ditolak? Sebagai manusia seringkali kita sedih, kita kecewa, kita marah, bahkan dalam hati tumbuh balas dendam. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua untuk menerima bahwa penolakan saat kita datang untuk melakukan kebaikan, penolakan saat kita sudah memberikan yang terbaik, penolakan saat kita hadir memberi warna baru untuk suatu kebaikan dan kebenaran, maka jangan takut, jangan patah semangat. Hadapilah semua itu dengan kelemah lembutan. Para nabi, bahkan Yesus sendiri ditolak di bangsanya sendiri. Apakah Yesus marah? Apakah Yesus menghukum mereka? Apakah Yesus menghakimi mereka? Tidak. Yesus justru mengkritisi mereka untuk melihat lebih baik, mengajak mereka untuk memberi apresiasi atas apapun yang dilakukan oleh sesama. Apalagi yang dilakukan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang menuntun orang kepada sebuah kehidupan. Yesus mengajak mereka juga dengan sikapnya bahwa kelemah lembutan mampu mengikis semua itu. Saat orang-orang sekampungnya menolak Yesus, menolak bukan karena apa yang diajarkan, tetapi mereka menolak karena merasa digurui oleh Yesus. Mereka merasa tidak mampu, tidak sehebat Yesus dalam mengajar. Mereka merasa tersaingi. Mereka lalu membanding-bandingkan, mencari masalah, mencari sebab, mencari hal-hal untuk menjatuhkan Yesus. Mulailah dilihat hubungan darah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Maka penolakan itu bukan karena apa yang diajarkan, tetapi penolakan karena mereka sendiri tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Maka dalam bacaan pertama dan kedua dikatakan kepada kita semua, Tuhan mengajak kita mengutus para nabi-nabinya untuk hadir membawa hal yang baru, pasti dan juga ditolak. Allah menghadirkan kita, menghadirkan para nabi di tengah-tengah bangsa, dan ada penolakan di sana. Ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi di saat yang sama Paulus mengajak kita semua untuk menyadari kelemahan kita, menyadari kekurangan kita, karena di sanalah kuasa Kristus memenuhi hidup kita. Dikatakan, kasih karunia Tuhan cukuplah bagi kita untuk menghantar, untuk menaungi kita dalam karya pewartaan. Saudara-saudariku yang terkasih, di hari Minggu yang penuh sukacita ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa menghadapi penolakan dengan sikap yang lemah lembut. Menghadapi orang atau sesama yang tinggi hati, membanding-bandingkan yang sombong, yang angkuh dengan kerendahan hati kita. Menghadapi orang-orang yang menjelekan kita, merendahkan kita, kita hadapi dengan kesetiaan dan kesabaran. Saudaraku yang terkasih, cukupkanlah diri kita dengan kasih karunia Tuhan, maka dalam kelemahan kita, kita dikuatkan. Dalam langkah-langkah hidup kita, kita akan senantiasa dituntun.
meski kita ditolak, tetapi karya baik Tuhan yang ada di dalam diri kita jangan sampai berhenti untuk dibagikan, diwartakan kepada sesama di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.